Saya secara pribadi nggak sepakat sebenarnya kalau melihat gambar yang beredar ya di media bahwa ada penyatuan antara halaman gedung sate gitu ya dengan gazebo. Gubernur Jawa Barat sibuk buang-buang duit anggaran rehab kantor. Maulana Yusuf Erwinsyah, seorang anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB, sepertinya menyampaikan suatu statement ataupun tanggapan dan erat kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa tanggapan dari Maulana Yusuf Erwinsyah tersebut akan saya tampilkan di sini. Juga akan saya tampilkan bagaimana respon ataupun tanggapan dari warganet ataupun netizen tentang berita yang saya tampilkan di awal tadi, teman-teman. Ini videonya. Gubernur Jawa Barat sibuk buang-buang duit anggaran rehab kantor. Presiden Prabowo saja yang anggarannya ribuan triliun nggak ada tuh ngerehab-rehab, ngebongkar-bongkar istana, ya. Bertahun-tahun istana nggak ada tuh, harus dibongkar-bongkar. Gedung sate yang seelok itu, yang sekokoh itu, sekarang dibongkar-bongkar dan puluhan miliar biayanya. Ironis, katanya Deddy Mulyadi efisiensi, katanya Deddy Mulyadi memangkas anggaran itu ini. Ternyata dia mengeluhkan anggaran APBD kecil, tapi dia gunakan untuk poya-poya bangun kantor sendiri di obrak-abrik. Waduh, ini sen kiri belok kanan ya Deddy Mulyadi. Ngomong efisiensi tapi inefisien ya. Padahal banyak hal yang dia belum bayar. Ya, banyak janji-janji yang tidak tertuntaskan. Duit APBD dipakai antah berantah hanya untuk keren-kerenan. Ini yang namanya efisiensi. Aduh, ini ya, tolong DPRD kritisi. Nggak malu sama presiden. Presiden aja yang ribuan triliun pegang anggaran, nggak diapa-apain tuh kantor. Karena kalau masih layak, masih kokoh, masih bagus, dan uang kita sedang harus diefisiensi, ngapain poya-poya ngerombak itu ini? Apa nggak malu? Dipuja-puji sama ya entah buzzer, entah pendukung, entah apalah ya. Tapi kenyataannya demikian. Ya, sen kiri belok kanan. Jauh dari pujian-pujian. Ya, inefisien, pemborosan. Zaman Ridwan Kamil, revitalisasi gedung sate menghabiskan anggaran sampai 28,8 miliar. Bahkan yen kolam renang doang nepi ka 1,2 miliar. Ya, anu eueuh dampak yang manfaatna ke masyarakat. Nah, aku naon ayeuna di zaman Kang Deddy Mulyadi anu pugu-pugu ke kepentingan masyarakat ya, ngahubungkeun antara gazebo jeung gedung sate, bahkan untuk membuat ruang estetik ke masyarakat, ngangkat jadi magnet daya tarik, ngangkat ekonomi masyarakat, meni rocet anjir eta elit-elit teu kabagean sia moal da keur kepentingan masyarakat lain kepentingan elit. Kang Deddy mah bener baraya sa-Jawa Barat salam dunia tuh bener-bener ayeuna mah gedung sate di era zaman Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat Bapak aing bener-bener ada perubahan pergerakan perombakan dalam sistem pokona mah sistem gedung sate tingalikeun ayeuna gedung sate baraya geus aya teng wajah mobil pokoknya mah paping blok pokoknya mah keramik anu aya di gedung sate teh geus dibongkaran karikeun baraya mulai ditutup ayeuna mah jiga nama tingalikeun ada relativitasasi pokoknya mah gedung sate jeung gazebo teh eta ieu erek dihijikeun baraya ieu gazebo tempat lari jeung ieu pokoknya mah gedung sate tingalikeun cenah erek dihijikeun cenah kayak ieu mah pokoknya mah ieu bakal jadi wisata terbaik di negara dunia pokoknya mah baraya tah pokoknya mah bakal aya mancur pokoknya mah di dieu teh pokoknya alus hatur nuhun Pak Deddy pokoknya mah. Prof Harun apakah silakan aja kalau itu ada rencana di apa namanya, kalau perencanaan itu kan ada yang sangat
tinggi namanya tata ruang, lalu ada rencana spasial, lalu ada rencana transport, angkutan umum, lalu ada rencana yang paling bawah itu namanya urban design. Suatu kawasan, mungkin berapa lah kawasannya, bisa 1 kilometer diameternya gitu kan. Ada nggak selama ini? Nggak tahu. Kalau memang tiba-tiba ide sesaat ya dibuat dulu lah. Dan bukan hanya di titik itu, tentunya di titik lain juga direncanakan, dan titik-titik itu juga jangan jadi jeruk makan jeruk. Artinya ada feature-nya lah. Mungkin kalau gedung sate sama itu kan kita tahu itu kan kantor publik, dan di sebelahnya juga udah ada hotel, ada tempat olahraga. Ya silakan, jadi dibuat apa istilahnya itu, ya UDGL lah, Urban Design Guideline-nya. Ya seperti yang dikembangkan TOD ya, itu kan ya harus ada Urban Design Guideline. Namun kita nggak bisa ngomong satu titik titik seperti itu. Bagaimana dengan misalnya Cicadas, bagaimana dengan kantor apa ya, kantor wali kota juga kan kalau mau ditata ulang ya gitu, dan lain-lain ya, kebun kawung misalnya. Tapi kan ini nanti jadi plaza kata gubernur ya. Jadi plaza disatukan tuh jadi plaza, jadi ruang publik jadinya. Apakah ini Ya silakan aja dibuat basis perencanaannya ada. Jangan nanti tiba-tiba kita buat kayak di Ciamplas kan gitu, misalnya menambahkan sesuatu. Ada nggak dulu? Nanti ya direncanain aja. Kalau nggak ada ya direncanain juga, jangan cuma titik itu dong, kan ada titik-titik lain, banyak spot lain. Kalau boleh dibilang ya gedung-gedung publik kayak tadi peninggalan Belanda kan? Belanda ya. Lengkap udah Jawa Barat, Bandung ini. Kantor pos ada, pameran industri ada, kan udah pindah-pindah. Bahkan yang lain-lain ya, kereta api dan lain-lain. Kalau memang mau di trace ulang itu menarik sebetulnya. Terkait dengan akan adanya rencana penyatuan Gasibu dengan Gedung Sate, menurut keyakinan saya ini adalah langkah yang tepat. Kawasan Gedung Sate ini saat ini terasa terpotong oleh Jalan Diponegoro yang ramai. Sehingga menyatukan dengan Gasibu ini akan menciptakan Grand City Plaza yang layak untuk ikon Jawa Barat. Karena konsep ini mengembalikan fungsi sosial ruang publik yang selama ini hilang. Sekaligus memberikan panggung yang pantas bagi salah satu bangunan yang bersejarah paling megah di Indonesia. Namun dari sisi yang lain, sisi lalu lintas, ini adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan proyek. Karena mengalihkan Jalan Diponegoro ke jalur melingkar di sekitar Gasibu itu terdengar cerdas di atas kertas. Tetapi potensi kemacetan baru itu akan terlihat di persimpangan. Nah, jika Pemprov Jawa Barat bisa membuktikan bahwa rekayasa lalu lintas ini berhasil, drainasenya baik, dan parkirnya terkelola dengan baik, maka proyek ini akan menjadi landmark baru kebanggaan Indonesia. Namun jika gagal, alih-alih menjadi halaman yang megah, kawasan tersebut hanya akan menjadi plaza panas tanpa pohon yang macet di pagi dan sore hari. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi potong anggaran baju dinas hingga mobil dinas demi perluasan halaman Gedung Sate. Kan Bapak Aing teh ngarencanakeun hayek memperluas halaman Gedung Sate teh dengan anggaran 15 miliar. Tangame teu ngaberatkeun deui ka APBD atau nyokot dana dinu lain. Bapak Aing ieu motong anggaran yang baju dinas jeung mobil dinasna. Padahal Bapak Aing teu kudu kitu nya, soalna ningali gubernur anu sabeula oge naon teh anggaran yang renovasi rumah dinas tapi ka 25M atau teu sabaraha meureun. Ieu jang non teh renovasi halaman Gedung Sate mah ngan 15M teu kudu motong anggaran baju dinas. Udah ayeuna mobil bas eta hayang anu 8M gubernur sabeula terus ayeuna dek nganggarkeun jang renovasi imah 25M. Tapi aku bapak aing jang renovasi Gedung Sate wae ge 15M kudu motong itu ieu. Contoh lah. Kenapa harus dipisahkan? Tujuannya agar akses halaman Gedung Satenya terbangun dengan baik. Saya begini deh, bayangin kan bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi.
Nah, setiap terjadi unjuk rasa, itu jalan di Ponorogo ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di kota Bandung yang parah. Sehingga nanti ke depan tidak akan pernah itu terjadi karena jalan di Ponorogo-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate. Bukan, jalannya melingkar. Jadi kan itu Gedung Sate ini jalan di Ponorogo, nanti muter ke depan Pullman, belok kanan, nanti sebagian gazebo digunakan untuk jembatan di ujungnya. Jadi lebih baik. Nanti yang demo tetap di depan situ atau gitu? Ya boleh, mau unjuk rasa kan boleh, tapi kan tidak mengganggu lalu lintas. Kalau prasasti itu Pak, kementerian Ya tetap saja kan prasasti tidak berubah, tidak ada masalah. Kan prasasti tidak akan digeserkan, tetap di situ. Pokoknya batu prasasti tetap di situ. Yang ada adalah penataan halamannya jauh lebih bagus, sehingga nanti tinggi halaman gazebo itu sama dengan tinggi halaman Gedung Sate. Nah, ya jangan disebut plaza, masyarakat ngertiin. Karena selama ini ketika ngomong plaza dianggapnya bangunan gitu loh. Yaitu halamannya nanti terbuka lebih luas, lebih lebar, dan gazebo tidak menjadi halaman Pullman. Hari ini kan gazebo kesannya menjadi halaman Pullman. Kasih atas saran para pakar, pikiran dan gagasannya terhadap penataan halaman Gedung Sate. Dan kami melakukan penataan halaman Gedung Sate, bukan membangun, merubah Gedung Sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi sebentar lagi gedungnya akan dicat setelah lama sekali tidak pernah dicat. Dan mengecatnya pun harus izin dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian harga catnya juga bikin melongo. Ya, tapi itu harus dilakukan demi kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah bangsa kita. Walaupun dibangunnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi kan pekerja kulinya kan orang Indonesia. Dan uangnya juga dari Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kami akan terus memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Penataan halaman Gedung Sate bukan hal yang baru bagi saya melakukan penataan halaman. Karena dulu pernah melakukan penataan halaman penggabungan antara alun-alun Kian Santang Purwakarta dengan... Nah, itulah tadi teman-teman ya, beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan. Dikabarkan ada seorang anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, yang mana seseorang itu sebelumnya pernah juga yang mengkritik ke DM soal dana hibah pesantren dan juga ke sekolah swasta. Kali ini ya menyampaikan statement lagi lah ya, dan erat kaitannya ini dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yang mana dalam hal ini tentu ya bisa teman-teman simak sendirilah di video yang saya tampilkan di awal tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.